Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan PJJ Bahasa Indonesia, sebaiknya kalian melakukan sholat duha terlebih dahulu dan jangan lupa sholat 5 waktu wajib dikerjakan. Materi kita pada hari ini yaitu tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel 3.9. Anak-anakku sekalian, sudah kita pahami bersama bahwa dalam sebuah novel itu mengandung unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apakah itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik ialah unsur atau bagian yang membentuk sebuah cerita. Bisa cerpen, bisa juga novel. 1. Tema cerita. Tema merupakan pokok permasalahan yang menjadi dasar penceritaan. Yang kedua, ada alur cerita. Alur atau sering kita sebut dengan plot adalah jalinan peristiwa yang bergerak mulai awal sampai dengan akhir cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan. Di sini ada tokoh dan watak. Tokoh merupakan individu rekaan yang membangun dan menjalani peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada latar. Latar atau sering kita sebut dengan setting adalah lukisan tempat, hubungan waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Karena di sini latar dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana cerita. Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang berhubungan dengan siapakah yang menceritakan kisah dalam novel. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara khas pengarang dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat atau nilai-nilai. Amanat adalah pesan atau nasihat dari cerita yang dibaca. Dalam hal ini, pengarang menitipkan nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari cerita yang dibaca. Selanjutnya, dalam struktur novel ada unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah segala faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Faktor-faktor unsur ekstrinsik itu meliputi 1. Tradisi dan nilai-nilai. 2. Struktur kehidupan sosial. 3. Keyakinan dan pandangan hidup. 4. Suasana politik. 5. Lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah agama. Selanjutnya ada kebahasan dalam novel. Ciri kebahasaan novel sama dengan ciri paragraf narasi, yaitu A. Menggunakan variasi bahasa. Di sini termasuk dalam idiom. Idiom merupakan gabungan kata yang membentuk arti baru dan tidak dapat ditafsirkan. Kemudian ada majas. Majas atau sering kita sebut dengan gaya bahasa, yaitu gaya bahasa yang diungkapkan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif. Kemudian ada peribahasa. Peribahasa merupakan kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan. B. Menggunakan pemarkah. Pemarkah yaitu kata atau frasa yang berfungsi sebagai penyambung yang menggambarkan urutan waktu seperti awalnya, kemudian,
setelah itu, dan akhirnya.